3 cara menambah relasi di bidang kesehatan. Hai, bertemu lagi dengan saya Alif Maulana, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai pentingnya relasi atau cara menambah relasi di bidang kesehatan. Tentu relasi sangat penting karena ada kata-kata bahwasannya ketika kita menjadi pekerja atau mencari pekerjaan tidak ada info lowongan tapi adanya orang dalam. Kita butuh orang dalam kan gitu kan. Orang dalam nomor 1, baru nomor 2 adalah pendaftaran biasa gitu kan. Ya itu udah biasa teman-teman bahwasannya ketika kita bekerja yang diprioritaskan adalah orang dalam, orang yang sudah kenal, orang yang sudah akrab. Ini 3 hal penting untuk kalian yang ingin mencari relasi di bidang keperawatan atau kesehatan. Dan yang pertama langsung aja, yaitu adalah aktif di kelas dan diskusi. Kenapa saya penting merelate di sini? Karena yang pertama teman-teman, ketika kalian aktif di kelas, secara otomatis kalian mempunyai banyak teman. Ketika kalian mempunyai banyak teman, dan teman tersebut, lingkungan tersebut itu akan membantu kalian ke depannya. Mulai dari menyelesaikan studi, menyelesaikan pekerjaan kelompok, ataupun bisa dalam pekerjaan yang lain atau tugas di luar kampus. Nah, di dalam kelas ini itu sangat berperan penting ketika kalian aktif di dalam kelas. Karena dengan kalian aktif, kalian akan lebih mudah didekati oleh orang lain. Dan otomatis kedepannya akan selalu dibutuhkan. Maka dari itu saya sarankan untuk aktif di dalam kelas. Karena dengan aktif di dalam kelas, kalian mempunyai relasi yang satu orang itu pun sangat berarti teman-teman untuk depannya. Itu relasi yang pertama. Yang kedua adalah akrab dengan dosen. Setelah kita fokus ke mahasiswa atau teman kita fokus ke dosen. Karena apa? Ternyata banyak info lowongan pekerjaan itu dari dosen teman-teman. Banyak peluang-peluang itu dari dosen. Oportunistik yang ada di luar sana itu berawal dari dosen kita sendiri. Karena kadang dosen kita lah yang berperan penting dalam kehidupan kita nantinya ketika kita sudah lulus. Untuk itu saya sarankan untuk aktif dalam artian menjadi PJ, penanggung jawab mata kuliah, atau selalu menyimpan kontak dosen tersebut. Ajak beliau diskusi atau bantu beliau untuk melakukan pekerjaan di luar kampus seperti melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ataupun kegiatan-kegiatan yang non kampus. Ketika kalian sudah akrab dengan dosen, maka peluang itu akan dapat pada kalian. Dosen tersebut akan trust pada kalian, sehingga dengan begitu dosen akan mudah mengadakan kegiatan bareng kalian. Maka dari itu tentunya akrab dengan dosen sangat penting. Maka dari itu jangan hanya untuk menghubungi dosen, Pak, Bu, jadwalnya sudah mulai, Pak, Bu, hari ini jadwal ibu dan sebagainya. Jangan hanya begitu teman-teman, itu hanya normalitas gitu kan. Itu hanya rata-rata, tapi sebisa mungkin ajak beliau untuk berdiskusi, ajak beliau untuk berpendapat, atau ajak beliau untuk kegiatan-kegiatan di luar, sehingga terjadi trust atau kepercayaan, sehingga kalian mempunyai relasi di dosen tersebut. Dan ketika sudah mempunyai satu kepercayaan, suatu saat nanti ketika dosen tersebut butuh bantuan, maka yang diutamakan adalah kalian, orang-orang yang membantu dosen tersebut. Itu pun saya pernah lakukan itu, dan saya pun bekerja di kampus karena dosen, karena akrab dengan dosen, kemudian bisa dipercaya, sehingga saya dipercaya untuk bisa bekerja di kampus. Maka dari itu pentingnya untuk relasi dengan dosen. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu berorganisasi teman-teman. Berorganisasi di sini tentu kita bisa mengenal dengan ikut BEM atau ikut HIMA atau HMJ, sehingga kalian bisa mengenal dengan semua seluruh masyarakat mahasiswa di kampus gitu kan. Jadi kenalan kalian bukan hanya satu kelas, tapi seluruh kelas yang ada di kampus tersebut. Karena kalian bisa public speaking, otomatis bisa melobi, punya kenalan antar kelas gitu. Bahkan ada kelas, kemudian kakak kelas kalian punya. Kenapa? Karena kalian aktif berorganisasi. Dan organisasi ini berperan penting untuk relasi kalian ke depannya. Kenapa? Karena ketika kalian berorganisasi, secara otomatis kalian juga bisa berkolaborasi dengan antar kampus, sehingga nanti ketika kalian bekerja di luar ataupun ketika kalian lulus bisa mendapatkan informasi di luar kampus, seperti kalian bisa mengenal dengan antar kampus itu. Maka dari itu berperan penting organisasi di sini, sehingga saya sarankan untuk membentuk organisasi, dan organisasi ini pun sangat dimanfaatkan kalau bisa teman-teman bisa mengadakan studi banding atau bekerja sama atau lain sebagainya.
Silakan melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu bisa berkolaborasi dengan antar kampus, sehingga kalian punya kenalan dengan antar kampus dan itu jadilah relasi buat kalian. Dan tambahan terakhir dari saya adalah mengikuti kegiatan-kegiatan webinar atau workshop atau seminar di luar kampus. Tentunya ini sangat berperan penting, dimana ketika kalian mengenal orang-orang penting di luar sana, orang-orang IB, orang-orang PPNI jika perawat, orang-orang bidan IB jika bidan, atau orang-orang Kementerian Kesehatan. Sehingga ketika kalian mengikuti kegiatan tersebut, kalian mulai bertanya, mulai aktif, dan bisa mendapatkan nomor pemateri tersebut. Sehingga ketika suatu saat nanti ketika kalian udah lulus, kalian bisa juga direkrut untuk bekerja bersamanya. Dan kadang saya juga melakukan itu teman-teman, melakukan kegiatan-kegiatan di luar kampus, melakukan cek kesehatan di hotel, kemudian bekerja sama dengan organisasi luar. Dan itu karena relasi dengan orang-orang di luar kampus itu. Makanya itu sangat penting mengikuti webinar, seminar di luar kampus itu. Dan jangan sampai ketika kalian sudah punya relasi tersebut terputus, maka jalinlah silaturahmi, ajak diskusi, ajak ngopi, bahasa anak gaulnya itu sangat penting teman-teman untuk membangun relasi kalian. Karena percayalah zaman sekarang itu pengumuman rekrutmen untuk penerimaan pekerjaan itu sangat susah, tapi lewat mulut orang dalam itu sangat mudah. Untuk itu saya sarankan untuk mempunyai banyak relasi, dan relasi itu maksimalkan dengan sebaik mungkin. Jangan lupa untuk bersilaturahmi. Mungkin itu saja saran saya untuk menyampaikan mengenai relasi, karena di sini relasi konteksnya adalah keperawatan. Jadi silakan berkolaborasi dengan yang sama-sama jurusannya. Kalau bisa sama-sama tenaga kesehatan, sehingga lebih mudah ke depannya untuk membantu kalian. Mungkin itu saja. Jika ada tambahan silakan chat di kolom komentar. See you the next video. Bye bye.